Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa, tanggal 18 Agustus 2026. Kembali saya mengajak saudara kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini memiliki tema kebebasan dalam pemerintahannya. Saya berharap saudara sudah membaca beberapa ayat. Yang pertama dari Injil Yohanes 18 ayat 37, kemudian dari kitab Mazmur pasal 72, lalu dari kitab Mazmur pasal yang ke-91 sampai dengan pasal 93, kemudian dari kitab 1 Petrus pasal yang ke-5. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak saudara kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk hari ini di mana kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan yang memiliki tema kebebasan dalam pemerintahannya, sehingga kami boleh terus diarahkan dan kami terus boleh membina iman kami semakin hari semakin dikuatkan. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, saya akan membacakan bagi saudara dari Injil Yohanes 18 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Nah saudara, perenungan kita pada hari ini yaitu di zaman sekarang. Kebebasan sering dipahami sebagai kemampuan untuk melakukan apa saja sesuai keinginan. Banyak orang berpikir bahwa mereka akan merasa bebas jika tidak ada aturan, tidak ada batasan, dan tidak ada seorang pun yang mengatur hidup mereka. Namun, kenyataannya justru berbeda. Banyak orang yang tampak bebas secara lahiriah ternyata hidup dalam belenggu ketakutan, kekhawatiran, kepahitan, dosa, dan tekanan hidup. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kebebasan sejati tidak ditemukan ketika kita memegang kendali penuh atas hidup kita, melainkan ketika kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepada pemerintahan Kristus. Di hadapan Pilatus, Yesus berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini," yang tertera dalam Yohanes 18 ayat 36 tadi. Yesus menunjukkan bahwa pemerintahannya berbeda dengan kerajaan dunia. Pemerintahannya tidak dibangun dengan kekuasaan atau paksaan, melainkan dengan kasih, kebenaran, dan keselamatan. Mazmur 72 melukiskan pemerintahan raja yang benar, yang membela orang yang lemah, menolong yang tertindas, dan membawa damai sejahtera bagi umatnya. Inilah gambaran tentang Kristus sebagai raja yang memerintah dengan keadilan dan kasih. Ketika kita hidup di bawah pemerintahannya, kita menemukan perlindungan, pengharapan, dan kebebasan yang sejati. Yang pertama, menyerahkan hidup kepada Tuhan berarti mengakui pemerintahannya. Dalam Yohanes 18 ayat 37, Yesus berkata, "Aku memang adalah raja." Yesus datang bukan hanya menjadi juru selamat, tetapi juga raja atas hidup kita. Menjadi pengikut Kristus berarti mengizinkan Dia memimpin setiap keputusan, setiap langkah, dan setiap pergumulan kita. Seringkali manusia ingin menerima berkat Tuhan, tetapi enggan menyerahkan kendali hidup kepadanya. Padahal damai sejahtera justru lahir ketika kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Saat kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, kita tidak kehilangan kebebasan. Sebaliknya, kita dibebaskan dari beban karena tidak lagi harus mengandalkan kekuatan sendiri. Kita percaya bahwa raja yang memerintah hidup kita tidak pernah salah mengambil keputusan. Yang kedua, Tuhan menjadi perisai dan pembela dalam masa sulit. Dapat saudara baca dalam Mazmur 72 ayat 12. Mazmur 72 menggambarkan seorang raja yang memperhatikan mereka yang lemah. Tertera, "Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang sengsara dan orang yang tidak mempunyai penolong."
Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya ketika menghadapi kesulitan. Justru dalam masa-masa paling berat, kita dapat melihat tangannya bekerja sebagai pelindung dan pembela. Menjadi milik Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah, namun kita memiliki kepastian bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan berdiri di pihak anak-anaknya. Tuhan adalah perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Dapat saudara baca di dalam Mazmur 18 ayat 31. Hal yang ketiga, kebebasan sejati hanya ada di dalam Kristus. Dalam 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dunia menawarkan banyak bentuk kebebasan, tetapi semuanya bersifat sementara. Ada yang merasa bebas karena memiliki harta, jabatan, atau kekuasaan. Namun semuanya tidak mampu memberikan ketenangan hati yang sejati. Kebebasan sejati adalah ketika hati kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, rasa takut, kekhawatiran, atau penilaian manusia. Kristus datang untuk membebaskan manusia agar hidup dalam kebenaran. Hal keempat, hidup di bawah pemerintahan Tuhan menghasilkan damai sejahtera. Mazmur 72 juga mengatakan bahwa pemerintahan raja membawa damai. Dalam Mazmur 72 ayat yang ketiga, tertera kiranya gunung-gunung membawa kesejahteraan bagi bangsa. Damai yang Tuhan berikan bukan berarti hidup selalu mudah, melainkan ketenangan hati karena kita yakin Tuhan memegang kendali. Nah, refleksi kita pada hari ini saudara, orang yang menyerahkan hidup kepada Tuhan tidak lagi dikuasai oleh kecemasan berlebihan. Ia belajar percaya bahwa Tuhan mengetahui apa yang terbaik bagi hidupnya. Dapat saudara baca dalam Yohanes 14 ayat 27 yang berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Demikian firman Tuhan pada hari ini, saudara, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami, dan pada hari ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami dalam kedaulatan Engkau, dan biarlah Engkau menyertai, menuntun kami sepanjang hari ini. Sehingga kami terus, Tuhan, iman kami dibangun, dan apa yang Engkau firmankan boleh hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin.